Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin. Umat Islam jarang sekali menggunakan kata berbakti. Kata berbakti itu senantiasa dikatakan di dalam Injil, berbakti kepada Tuhannya, berbakti kepada Yesus, berbakti kepada Isa. Namun kali ini Al-Quran bergaya Injil kata-katanya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin. Kalau di dalam lingkungan Islam kebanyakan, tradisi Islam biasanya adalah catatan orang-orang yang beramal. Namun kenapa Allah mengatakan orang yang berbakti? Seolah-olah lepas dari tradisi Islam, lari ke tradisi Injil, lari ke tradisinya kaum Nasrani. Karena kalau kita lihat pada saat Rasulullah dikirimkan di tempat yang paling jahil, di tempat yang paling jahiliyah, di mana kebiadaban menjadi mazhab mereka. Pada saat itu meskipun Injil benar-benar sudah hilang ketauhidannya menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trinitas, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pendeta-pendetanya itu senantiasa selalu berbakti kepada Tuhannya. Senantiasa selalu memuji Tuhannya. Apalagi rahib-rahib sinagog yang dijadikan dasar pondasi agama Yahudi. Makanya lepas tradisinya ini kata-katanya. Karena kata-kata ini adalah cerminan ungkapan Allah kepada pengikut Rasulullah. Karena kalau mengikuti tradisinya Islam harusnya orang-orang yang beramal. Namun tidak, ini adalah orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Menyembah. Takut untuk berbuat curang itu luar biasa takut. Jijik. Seperti melihat binatang bangkai yang beratus-ratus tahun dikelilingi oleh apa itu? Belatung-belatung, laler-laler. Luar biasa takut. Al-Quran diciptakan itu untuk orang yang intelek, untuk orang yang cerdas, untuk orang yang pintar. Makanya Imam Ali selalu mengatakan haram, bodoh itu haram. Orang Islam itu tidak ada yang bodoh karena ada Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin dibaca oleh orang yang buta huruf, padahal yang menulisnya adalah orang yang buta huruf, Muhammad. Aneh kan? Aku tidak mempunyai mukjizat seperti Musa. Aku tidak mempunyai mukjizat seperti Ibrahim. Jangan kafir-kafir kaum Quraisy itu meminta mukjizat yang aneh-aneh kepadaku. Aku berikan saja Al-Quran sebagai mukjizat terakhirku. Walaupun aku buta huruf. Coba kau pikir itu. Namun kelak apa yang aku ucapkan ini dari Allah ini akan diteliti oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang cerdas, oleh orang-orang yang inteleknya tinggi. Makanya sekali lagi, muridnya ini yang paling pertama Imam Ali mengatakan, bukannya dia tidak ingin melihat atau mengkasta-kastakan manusia, bukan. Karena sadar betul, ketika engkau bodoh, ketika engkau tidak memiliki suatu hal yang menjadi patokan untuk membaca Al-Quran, maka engkau tidak bisa mengikuti yang namanya Shiratal Mustaqim itu, kau akan tertinggal. Kecurangan-kecurangan yang kau sangka itu akan mendukungmu, akan menolongmu kelak ketika menghadap Allah. Akan Allah makan.
Celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang menggadaikan ayat-ayat Al-Quran untuk mendorong orang yang jalim, orang yang korup, orang yang nindas, orang yang durjana. Jangan disangka. Jangan disangka. Engkau ketika sholat, engkau ketika sujud, sujudmu itu tidak berteriak. Bagaimana mungkin engkau sujud padahal engkau habis mengambil uang rakyat 5 menit yang lalu? Bagaimana engkau mungkin merasa suci di hadapan Allah padahal engkau mengambil uang rakyat dan engkau akan mengambilnya terus? Berteriak sujud-sujud itu di hadapan Allah. Panas. Panas. Engkau berlaku curang. Engkau tolong itu saudara-saudaramu, teman-temanmu yang terdekat, sementara mereka yang bekerja keras tiap hari, belajar tiap hari menuntut ilmu hanya demi memuaskan nafsu intelektualnya, lalu kemudian kau berangus hanya demi 200 juta, 500 juta engkau korupsikan, engkau suap itu yang penerima-penerima PNS 20-50 juta sampai 100 juta untuk tingkatan yang lebih tinggi. Dan engkau sholat, dan engkau tahajud, dan engkau sholat Jumat, berteriak itu sajadah. Celakalah orang-orang yang sholat, akan kumakan sholat-sholat mereka. Allah berkata, hati-hati. Surat Al-Mutaffifin sekali lagi bukan untuk hanya dalam dunia perdagangan, bukan. Seluruh kecurangan-kecurangan yang kau pikirkan itu, yang kau anggap sebagai dunia yang halal, ketika engkau didorong oleh para malaikat penghuni neraka, aku ini suci, aku ini dekat dengan Allah, aku ini dekat dengan Allah, mereka berteriak seperti itu. Tai kucing, istilah kasarnya kalau malaikat berkata-kata kotor, karena ini malaikat neraka. Malaikat neraka berhak untuk berkata kotor, tidak seperti malaikat di surga. Dijerembabkan ke dalam lubang jahim. Mereka disuruh berkelahi sampai tiada henti. Mati dihidupkan terus. Makanya bilang kepada kaum kafir Quraisy itu, jangan karena aku tidak bisa membuat mukjizat seperti Musa, seperti Ibrahim, seperti Nuh, seperti Sulaiman, kalian tidak percaya bahwa aku adalah seorang nabi. Aku ini buta huruf, tapi Al-Quranku akan dibaca oleh orang-orang pintar kelak di kemudian hari. Akan diteliti oleh orang-orang yang lebih cerdas daripada mereka yang tidak tahu itu apa. Artinya kehormatan, artinya kemuliaan. Para nabi itu sangat luar biasa, bukannya mereka sombong, bukan. Karena fitrahnya itu, apalagi yang namanya Muhammad, selain mujizatnya adalah Al-Quran, mujizatnya adalah kejujuran. Kejujuran yang tidak bisa ditumpas oleh pedang tajam manapun yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Dan beruntunglah mereka yang berbakti kepada Tuhannya. Sekali lagi ini seperti kata-kata kaum Nasrani, berbakti bukan beramal. Bukannya artinya Muhammad itu ada semacam simpati yang berlebihan kepada kaum Nasrani. Bukan. Karena memang pada hakikatnya kaum Nasrani itu jauh lebih dekat kedekatannya, ketetanggaannya dibanding dengan orang Yahudi, dan memang sampai detik ini seperti itu. Kaum Yahudi itu luar biasa sombongnya, luar biasa. Dan kesombongan itu tidak akan bisa diubah, tidak akan bisa diapa-apakan kalau tidak dengan kejadian yang nyata entar kelak di hari pembalasan, di hari penghisapan. Mereka yang berbakti kepada Tuhannya tidak berbuat curang. Dalam hal ini adalah surat Mutaffifin. Dalam hal apapun. Apalagi mereka yang berbuat curang itu level tingkat atas, presiden, menteri, eselon 1, eselon 2. Oh, luar biasa itu. Karena mempengaruhi semua tatanan masyarakat. Jauh berbeda dengan curang yang dibuat oleh tukang parkir. Alhamdulillahirrabbilalamin.